Yang ini, eh, yang ngejelasin kode ya? Ya udah deh. Bye. Halo guys, aku Nabila dari 10 RPLT. Halo, oke, sekarang kita mulai ya dari yang register page dulu. Dari yang pertama, di sini ada import package Flutter Material Dart. Fungsinya adalah mengimpor widget yang sudah berasal dari bawaan Flutter-nya. Kemudian di sini kita membuat class register page extend yang artinya adalah mewarisi, yaitu stateful widget. Jadi maknanya adalah seperti kelas ini tuh diwarisi dari stateful widget. Stateful widget sendiri itu adalah tampilan UI yang membutuhkan interaksi. Jadi dia itu bersifat dinamis. Kemudian di sini ada create state ya. Jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan kelas yang register page dengan register state. Di sini kelasnya itu private karena ditandai dengan tanda underscore. Kemudian di sini ada final, itu bawaan dari Flutter-nya. Kemudian ada text editing controller, yaitu merupakan tempat di mana kita akan menginput datanya itu dari text file yang akan kita bahas nanti. Lalu di sini ada boolean yang bernilai false. Lanjut ke bagian override. Override sendiri itu adalah tempat untuk menuliskan ulang yang sudah ditampilkan atau dijelaskan pada tampilan induknya. Kemudian untuk yang widget build atau build context itu digunakan untuk menampilkan tampilan widgetnya. Jadi di sini nanti isinya itu adalah kode kita yang akan berisi tampilan yang akan dibuat. Lalu scaffold merupakan kerangka dasar yang menjadi kerangka utama lah dalam tampilan UI-nya. Lalu ada padding. Padding itu adalah jarak layarnya. Jadi dia itu tidak terlalu mepet ke layar dan dia itu bersifat ke dalam. Berbeda dengan margin atau size box ini ya. Dia itu akan melebarnya keluar, sedangkan paddingnya itu melebarnya ke dalam. Di sini ada main axis alignment dan cross axis alignment. Apa bedanya? Untuk main axis alignment, di sini ia itu mengatur posisi melalui sumbu utama, sedangkan cross axis alignment dia mengatur posisi melalui sumbu silang, yaitu sumbu berlawanan. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, bayangkan seperti ini. Jika main dia row, maka dia baris dia akan berbentuk horizontal. Maka dia juga akan tetap seperti bentuk aslinya. Sedangkan untuk cross, jika dia row horizontal, dia malah kebalikannya. Jadi dia akan berposisi vertikal. Nah, di sini kalian akan sering banget melihat yaitu child dan children. Apa bedanya? Jika child, dia hanya menyimpan satu anakan saja. Sedangkan children, dia dapat menyimpan lebih dari satu anakan dengan ditandai kurung siku. Dan di sini ada row dan pasangannya biasanya adalah column. Row adalah tempat berbentuk baris, yaitu horizontal, sedangkan column tempat berbentuk vertikal. Nanti kita akan bertemu dengan SVG, yang pasti akan berbeda dengan image asset. Nah, ini bagian text field yang saya maksud tadi. Di sini, text field fungsinya sendiri adalah menerima inputan dari pengguna. Seperti pada contohnya, kita harus menginputkan nomor telepon kita. Sehingga kita di sini menuliskan
keyboard type-nya itu hanya number, jadi hanya bisa diinputkan dalam bentuk angka saja, tidak bisa huruf. Kemudian di sini juga ada outline input bordernya yang mengisi berbentuk persegi panjang kotak yang ada di sekitar numbernya, yang berada di luar numbernya. Lanjut di sini ada checkbox. Checkbox sendiri itu adalah bentuk kotak yang dapat dicentang lebih dari satu. Dan nilainya adalah boolean, sehingga dia itu nilainya hanya true, false, atau null. Maka dari itu fungsinya di sini diberi tanda seru karena untuk menandakan bahwa nilai dari checkbox tidak null. Lanjut kepada expanded. Nah, expanded di sini adalah tempat kosong di mana nantinya elemen selanjutnya akan mengisi ruang ini dengan ketentuan tertentu. Jadi dia akan menyesuaikan seperti itu. Nah, ada rich text. Apa itu? Rich text sendiri itu adalah tempat di mana kita dapat membuat satu baris teks atau lebih dengan berbagai style yang diikuti oleh TextSpan. Untuk TextSpan itu lebih berfokus pada pemisah bagian teks, tetapi dengan gayanya sendiri. Seperti yang disuruh kan kita harus membuat kalimat dengan warna-warna yang berbeda, maka dari itu kita harus menggunakan TextSpan. Nah, di TextSpan sendiri dia itu dijelaskan bahwa berwarna hitam itu sebagai warna defaultnya. Seperti ini kan dia di dalam teks syarat dia ada warnanya. Jadi dia akan mengikuti warna yang di sini. Sedangkan jika dia tidak dijelaskan warnanya, dia akan mengikuti warna default hitamnya ini. Kemudian di sini ada width double infinity. Pasti yang mikir infinity kan tidak terbatas. Itu nggak salah kok guys. Karena infinity di sini dia akan melebar selebar mungkin sampai batas lebar dari parentsnya. Di sini adalah tempat di mana button dibuat, adalah tempat pembuatan button yang masuk itu. Dan di sini ada rounded rectangle border. Di sini adalah bentuknya persegi panjang dengan diikuti oleh border radius 8. Baik, lanjut ya ke halaman berikutnya, yaitu homepage dan payment. Saya hanya akan menjelaskan bagian yang belum diketahui saja. Untuk selebihnya, kode itu sama seperti yang di register page. Kita mulai dari yang importnya. Kalau tadi hanya Flutter Material Dart, di sini ada Flutter SVG dan pemanggilan di bagian payment, halaman paymentnya. Untuk Flutter SVG itu digunakan karena saya ada mengambil icon dengan format SVG. Karena di Flutter itu tidak menerima format SVG, jadi kita harus mengimportnya. Kita mulai dari yang button navigation bar ya. Jadi di button navigation bar ini adalah seperti icon untuk pindah ke halaman berikutnya yang berada di bagian bawah. Oh iya, sebelumnya saya di sini menggunakan stateless widget di mana dia statis, jadi tidak bisa diubah. Di sini ada selected item color dan unselected. Untuk selected, tipe yang dia pilih, seperti misal saya memilih yang icon home file ini, dia akan berwarna merah, sedangkan sisanya yang tidak saya pilih dia akan berwarna abu-abu. Nah, di sini itu ada tipe fixed. Apa itu? Jadi, di sini fungsinya itu agar semua icon itu dapat ditampilkan di halaman navbarnya. Untuk stack, ini digunakan untuk bagian yang menumpuk satu sama lain. Seperti kasus saya, dia kan backgroundnya ditumpuk oleh kartu, jadi dia harus menggunakan stack untuk mengatur backgroundnya.
karena di backgroundnya sendiri memiliki beberapa ketentuan juga. Di sini ada media query, yaitu agar backgroundnya itu dapat menyesuaikan device kita ya. Lalu di sini ada save area, namanya juga save pasti untuk mengamankan. Yap, jadi save area adalah tempat untuk mengamankan kode kita agar tidak tertumpuk oleh kode yang lain. Di sini ada positioned, yaitu widget yang digunakan untuk mengatur tampilan atau mengatur posisi dengan bebas. Jadi dia bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Nah, di dalam style itu ada text style. Text style sendiri digunakan untuk mengatur seperti gayanya atau modelnya teks ini. Seperti di sini dia teks angkanya akan berwarna putih. Lalu dengan font family atau tipe fontnya adalah Google Sans. Lalu di sini letter spacing, yaitu jarak antara katanya, dan ada ukuran fontsnya yaitu 18. Nah, untuk spacer di sini kita kan disuruh untuk membuat button seperti button yang berwarna amber. Nah, dia itu harus berada di sebelah kanan pojok. Jadi kita harus menggunakan spacer agar posisinya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya itu membuat widget baru, yaitu build quota box, untuk menampilkan yang bagian sisa kuotanya. Tapi nanti di bagian akhirnya itu akan kita panggil si build quota boxnya ini. Dan ada width opacity. Apa itu width opacity? Width opacity itu seperti opasitasnya. Jadi dia dapat lebih alignment center left itu digunakan untuk si tulisannya ini. Jadi dia menentukan posisi tulisannya ada di sebelah mana, yaitu ada di kiri tapi di tengah. Ini ada cross axis cone 4 untuk menentukan bahwa si icon-iconnya ini itu berposisi satu baris tetapi ada 4 kolom seperti itu. Lalu ya di sini itu ada widget baru yaitu build kategori yang berisikan icon-icon yang akan dipanggil juga nantinya. Nah, di sini ada gesture detector, on tap navigation path. Fungsinya dari baris ini itu adalah agar dia itu dari homepage dia bisa langsung diubah ke halaman payment page. Maka dari itu fungsinya kita tadi untuk melakukan import payment page. Oke, di sini adalah tempat kita memanggil widget yang baru kita buat tadi seperti build quota box. Kita tentukan di sini semuanya, mulai dari stylenya bagaimana, rich tag-nya bagaimana, dan text span-nya bagaimana. Untuk unit ini digunakan biasanya bisa seperti untuk satuan kilogram seperti itu. Tetapi kalau di kasus saya itu digunakan untuk tulisan GB atau SMS dan menitnya. Nah, di sini juga ada build kategori, yaitu di bagian icon tadi kita menentukan lebar dan tingginya, lalu diikuti oleh label stylenya dengan text style seperti ini, ada font size 12 dan color black. Nah, di sini adalah bagian dimana kita menjelaskan background yang berwarna merah agar bisa melengkung gitu belakangnya. Kita menggunakan ini quadratic bezier tool, dimana dia itu ketinggiannya 0,5, jadi dia lengkungannya itu 0,5. Dan di sini ada bool solar reclip, itu seperti mengartikan kayak bagian ini tuh nggak perlu direclip lagi, seperti itu. Baik, halaman yang terakhir adalah halaman payment. Di sini saya menggunakan set full karena ada radionya.
sehingga bisa diubah-ubah guys. Di sini tuh nggak jauh beda sama tadi yang sudah saya jelaskan, jadi saya akan menjelaskan yang tidak ada saja. Di sini ada kontainer. Kontainer itu seperti tempat membungkus widgetnya, widget-widget. Lalu di sini ada yang ikonik, itu ada radio. Radio itu nggak jauh beda. Ya menurut saya sama seperti checkbox. Tapi apa sih yang membedakan antara keduanya? Yaitu jika radio, dia hanya bisa memilih satu pilihan saja. Maka dari itu, cocok digunakan untuk payment. Jadi dapat memilih satu metode pembayaran saja. Sedangkan checkbox, dia itu dapat memilih lebih. Jadi gak mungkin kalau kita bayar dengan dua metode pembayaran. Kemudian yang terakhir ya, di sini ada required. Apa artinya? Arti dari required itu adalah sebagai penanda parameter bahwa itu wajib diisi. Jadi kan tadi kita udah buat widget baru yaitu buat payment. Dan kita sekarang itu seperti tadi menjelaskannya di widget baru. Kita jelaskan untuk icon pad-nya ukurannya berapa, lalu method name-nya ukurannya berapa, warnanya apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, di sini kita akan nge-run 3 tampilannya. Mulai dari yang pertama adalah register page, di mana kita bisa melihat bahwa di sini akan ada kotak nomor HP yang bisa diisi oleh number dengan ketentuan keyboard yang hanya berupa angka. Lalu ada checkbox dan ada button. Kemudian kita akan beralih kepada homepage. Isinya lebih banyak dan lebih spesifik. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan kita bisa mengetuk yang undian ke tengah untuk lanjut ke halaman payment page. Di sini payment page menggunakan radio.